Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givira Novita Putri, perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 IPA 2. Ada beberapa faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Karena putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Faktor eksternal, yakni munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemah Bani Umayyah I. Perkembangan kekuasaan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menantang kekuasaan Umayyah I. Kemudian faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintahan yang sah adalah hal yang biasa dan sering terjadi pada masa Islam klasik. Mulai Bani Umayyah I sampai runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1816 sampai dengan 1818 Masehi, ketika terjadi perang terbuka melawan pasukan NATO di Skandinavia. Berikut faktor pemicu pemberontakan di masa Bani Umayyah I, yakni perebutan kekuasaan, dendam, dan harta kekayaan yang melimpah. Perebutan kekuasaan. Kasus perebutan kekuasaan awalnya terjadi karena Muawiyah tidak suka dengan pemerintahan Ali pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin keempat. Perebutan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali dilakukan dengan berbagai cara, yang pada akhirnya memfungsikan kelompok Khawarij yang fundamental membunuh Ali dengan cara ditusuk pada saat sholat subuh. Pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan khalifah yang berkuasa, seperti pemberontakan dari gerakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Yang kedua, dendam. Faktor dendam ini termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali, karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudara Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Kemudian yang ketiga, harta kekayaan yang melimpah. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam yang berkuasa. Kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah I. Kekurangan dari Bani Umayyah I memakai sistem peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khalifah. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah, seperti korupsi dan nepotisme. Pengangkatan dua putra mahkota dalam 1 tahun pemerintahan yang terjadi pada Khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan 13 Sulaiman bin Walid oleh masyarakat, bahwa hal yang terjadi seperti itu menunjukkan ketidaktegasan dari pemerintahan Bani Umayyah I. Kelebihan dari Bani Umayyah I. Sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, dan Walid bin Abdul Malik. Sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented yang didukung oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Sikap berani berperang dari kaum muslim
yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan pada saat perluasan wilayah serta mendapatkan ghanimah dan upeti. Selanjutnya, proses runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Sikap tidak senangan masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah I. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Acara tahunan tersebut dilakukan secara rutin. Acara seremonial tersebut di atas termasuk faktor internal yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah I. Perebutan kekuasaan dalam istana juga termasuk faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah I, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah Khalifah ke-12 Walid bin Yazid yang wafat tahun 126 Hijriah. Pada tahun tersebut, masyarakat saling mengklaim mengangkat dua putra mahkota dari Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Selama 1 tahun berjalan, masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Akan tetapi, yang terjadi adalah bentrok dan pertikaian antar keluarga istana. Kondisi demikian menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah I. Peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan, sementara kekuatan baru yang baru muncul sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah, sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya, Abu Muslim al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Pertemuan kedua belah pihak tidak bisa dilelakkan dan terjadilah pertempuran Al-Zab tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran itu, Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir, yakni khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayatnya Marwan dikembalikan ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Zab sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I adalah: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. 2. Latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali atau Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah I mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan sesuatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah I. Keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Kelima, penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori Abu Abbas As-Saffah.
Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah I. Sekian hasil dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.